Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan ya, ini dia manga One Piece chapter 1080 yang berjudul Pahlawan Legendaris yang ditemani suatu cover request Yori dan Kawamatsu. Oke, di awal chapter, narator menjelaskan bahwa latar tempatnya berada di Hachinosu, pulau bajak laut di dunia baru. Dan di sana kita melihat telah terjadi kegemparan di mana Kroucho yang ada di sana berteriak kalau Kapten Koby telah lolos. Yang mana tentunya itu membuat beberapa orang menanyakan kebenarannya soal itu. Kemudiannya pula di bala berikutnya segerombolan Kroucho Hachinosu pada heboh membahas soal itu dengan semangat, di mana salah satu dari mereka mengatakan walaupun dia kabur, dia bukanlah seorang laksamana. Yang mana selanjutnya pula salah dua lainnya mengatakan kalau dengan begitu tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan sekarang berapa banyak jika kita membunuhnya, karena Crossguild akan membayarnya. Nah, masih di halaman yang sama, di mana berikutnya salah satu daripada mereka terkejut kalau dia memiliki harga yang sangat besar, di mana kita diperlihatkan bounty Crossguild milik Koby yang berjumlah 5 bintang. Tentu saja para Kroucho di sana mulai kegirangan karena mereka bisa mendapatkan 5 peti yang senilai 500 juta berry. Dan mereka juga terheran-heran padahal seharusnya sekelas Kapten Angkatan Laut biasanya hanya mendapatkan 1 bintang saja. Kemudiannya di halaman berikutnya kita melihat patung Hachinosu tiba-tiba bergerak dan berbicara. Banyak orang yang menanyakan kenapa patung itu berbicara, namun ada salah satu Kroucho perompak menyebutkan kalau itu adalah Pizarro, di mana Pizarro mengatakan sesuatu tentang pulau ini. Yang mana dia merasakan dalam wujud pulaunya itu kalau di bahu sebelah kanannya terasa geli. Dan di sini Pizarro mengatakan kalau di titik itu ada para tahanan budak sebelum dijual. Dan kemudiannya Pizarro menanyakan kalau apakah mereka telah kabur. Kemudian di sini di salah satu Kroucho lainnya menyauti atau menanggapi perkataan Pizarro dengan mengatakan kalau begitu kita tinggal memburunya saja dengan jumlah yang banyak. Dan Pizarro menjawab kalau jangan bodoh, tugas kalian hanya akan menangkap Koby secara hidup-hidup. Dan aku akan memberitahu soal ini kepada Kurohige. Tentunya mendengar itu Kroucho panik dengan mengatakan "Hah?" Sementara itu, di sisi lainnya terlihat Koby bersama tahanan lainnya yang tengah membawa borgol bulat di tangannya mencoba melarikan diri ke suatu tempat. Tetapi Koby menyadari kalau posisinya sudah diketahui dan meminta mereka lainnya untuk cepat sembari. Kita melihat di belakang Koby banyak tahanan lainnya di sana. Dan ya, di halaman berikutnya kita melihat para tahanan lainnya sangat berterima kasih kepada Koby. Bahkan salah satu di antaranya mengatakan kalau dia adalah orang suci. Sebab apa? Sebab di sini Koby memutuskan untuk lari sebagai umpan agar semuanya bisa bebas. Kemudian di panel berikutnya di dalam benteng tengkorak terlihat Shiryu dan Pizarro yang wajahnya kini muncul di permukaan kayu tengah membicarakan atau memperhatikan Koby di sini. Di mana kita melihat Shiryu mengatakan kalau Pizarro bisa menangkap Koby, tetapi Pizarro mengatakan nanti saja. Soalnya menurut Tits dia ini sangat menyebalkan. Mereka juga merusak banyak hal. Dan kemudiannya di sini kita diberi info soal mereka. Dimana seperti yang kita ketahui ya, Shiryu adalah si hujan pemakan Suke-Suke no Mi, manusia tak terlihat. Sementara di sebelahnya ada Raja Korup Alvaro Pizarro yang memakan buah iblis pulau-pulau no Mi, sehingga dirinya menjadi manusia pulau. Nah, di panel berikutnya terlihat Vasco Shot muncul di sini dengan menaiki gelembung, di mana Vasco Shot berbicara kepada Shiryu dan juga Pizarro tentunya meminta untuk dirinya pergi ke sana. Dan tentu saja Pizarro menanyakan tujuannya apa yang akan dia lakukan. Kemudian memasuki halaman berikutnya, Vasco Shot yang dikonfirmasi merupakan user Gluk Gluk no Mi atau Gabu Gabu no Mi yang membuatnya menjadi manusia minuman keras. Di sini mengatakan kalau dia punya saran bagaimana kita membakar kota agar mereka tak bisa kabur. Dan di panel berikutnya, perkataan Vasco Shot ini langsung dibantah oleh Pizarro yang tiba-tiba nongol dalam bentuk wajahnya, di mana wajahnya kini muncul dari batu di sana.
Dan di situ Pizarro mengatakan dengan membantah perkataan Vasco Shot untuk jangan melakukan hal seperti itu karena tindakan itu akan membuat Teach gila. Sementara itu Vasco Shot tetap santai dulu nggak sih sambil minum-minum di sana dan duduk di atas gelembung itu. Dimana diketahui di panel berikutnya gelembung itu berasal daripada mulutnya San Juan Wolf yang sedang tidur dan nampaknya sedang mabuk karena ulah Vasco Shot. Dan di sini terlihat juga profil daripada San Juan yang telah menjadi user Dekanomi atau Giant Nomi yang membuatnya menjadi manusia raksasa. Kemudian di sini ya Pizarro menjelaskan kalau kita baru saja menyelesaikan perbaikan daripada Rocky Port. Namun di sini Vasco Shot mengatakan emangnya ada cara yang lebih baik selain menyerahkannya kepada San Juan? Dan Pizarro langsung menyeletuk kalau meminta kepadanya adalah hal yang tidak mungkin. Kemudian di halaman berikutnya terlihat Koby di sini berlari dan diburu oleh para kroco di sana. Yang kemudiannya terjadi flashback di sini saat dimana Kurohige menangkap Koby dan juga mengadilinya. Dimana kita bisa melihat ya Kurohige di sana yang di depannya ada Koby yang tertunduk lemas yang pula ditemani beberapa nakama Kurohige lainnya di sana. Dan di sana pula Kurohige berbicara, Koby, the hero, aku akan membuat pulau bajak laut ini sebagai suatu negara yang diakui oleh pemerintah, di mana aku akan menjadi Raja Blackbird. Dan di sini Koby langsung merespon kalau itu sangat konyol. Tidak ada cara mereka akan mengizinkan itu negara penjara ini. Kemudian di panel berikutnya dengan muka yang melotot ke arah Koby, Kurohige mengatakan, "Oi, jangan menghancurkan mimpi orang lain. Aku ingin bernegosiasi untuk hidupmu itu." Tetapi Koby menjawab kalau pemerintah dan angkatan laut tidak akan pernah menyerah pada tindakan kriminal seperti itu. Dan juga asal kau tahu, itu tidak akan bekerja karena aku bagian daripada SWORD. Dimana ketika Koby mengatakan itu ya, Kuzan tiba-tiba tersentat atau tercentut sementara Kurohige bertanya-tanya apa itu SWORD. Dan di sini Kuzan menjelaskannya kalau dia mengerti itu memang tidak akan berhasil, jadi menyerah saja pada suatu kesepakatan Kurohige. Tetapi secara singkatnya ini bocah adalah Merin, tetapi bukan Merin juga di saat yang sama. Soalnya dia sama sekali tidak mengikuti kode etik Merin. Kemudian di halaman berikutnya Kuzan masih menjelaskan kalau SWORD ini bisa dibicarakan terdiri dari marinir yang sudah mengajukan pengunduran dirinya. Itulah mengapa orang-orang ini bisa bertarung dengan Jonko tanpa izin atasan mereka. SWORD adalah pasukan ranger yang dapat bergerak bebas mengabaikan semua perintah yang ada. Di mana sebagai imbalannya angkatan laut tidak akan bertanggung jawab atas tindakan mereka itu dan dapat memecat mereka kapan saja. Dan di panel berikutnya Teach atau Kurohige yang mendengarnya mengerti kalau mereka pada intinya bergerak tanpa izin pun suka-suka mereka lah, seperti bajingan yang terjun ke suatu perkelahian terlebih dahulu. Itu tidak buruk, tetapi rencana kami tidak akan berubah. Kita akan melakukan apa yang harus kami lakukan. Soalnya selama kau masih disebut sebagai hero, angkatan laut tidak akan hanya meninggalkanmu dan mengabaikanmu di sini. Aku akan pastikan publik mengetahui soal ini. Dengan begitu, mereka tak akan bisa menghiraukannya. Dan selanjutnya pula kita diperlihatkan flashback kecil di sini, di mana kita bisa melihat bagaimana Perona menemukan Koby di dalam suatu sel. Di sana terjelaskan Perona memberitahu Koby bahwa dia akan membebaskannya jika hanya Koby membantunya melepaskan Moria juga. Di mana diketahui bahwa Moria dipenjara di sel yang lebih dalam. Tetapi kita tidak melihat Moria pada chapter kali ini. Kemudian di panel berikutnya kita melihat ya pasukan SWORD muncul di sini, di mana kedatangan mereka itu tidak diduga oleh Kroco di sana. Terlihat mereka bertanya-tanya siapa mereka. Mereka juga kuat sekali. Mereka sedang menuju pusat kota. Apa mau mereka? Hentikan mereka. Maju, maju, maju. Oh tidak, peluruku tidak mempan kepadanya. Sudah cukup.
Ya, begitulah histeris para kroco di sana ketika diserang oleh pasukan SWAT. Namun, di panel berikutnya terlihat salah satu kroco berhasil menebas anggota SWAT ini dan membuat kepalanya buntung. Bahkan terlihat ya kroco ini sangat yakin telah memotongnya. Tetapi anggota SWAT ini bak lumpur yang kembali lagi menuju tubuhnya. Dimana itu membuat kroco di sana kaget. Apakah itu logia? Terlihat seperti tanah liat. Sementara di sini atau di panel berikutnya, di sisi lainnya kita melihat ya salah satu kroco lainnya seperti menyadari kalau bangunannya telah bergerak. Tetapi salah satu temannya mengatakan kalau itu nggak mungkin goblok, kau kebanyakan minum. Sementara kroco lainnya di sini bertanya-tanya, Kobe itu yang mana? Nah, di halaman berikutnya kita melihat seorang wanita tengah mencambuk suatu bangunan sambil berkata, "Jadilah anak baik, terus maju, maju, maju." Dimana kita melihat bangunan itu bergerak ketika dicambuk. Yang mana aksinya itu ya membuat kroco di sana bertanya-tanya siapa wanita itu. Dan di panel berikutnya kita melihat ya sosok wanita tersebut dan sosok wanita itu berkata seperti ini. Apa? Lihat-lihat. Apakah kalian jarang melihat Marin wanita? Sini kau imut sekali. Biarkan aku menjinakkan kau juga. Dan ya kita bisa melihat di sini informasi tentang dirinya, di mana dia adalah Kujaku, cucu daripada Laksamana Suru yang memakan buah iblis Wipu Wipunomi, di mana dia sebagai manusia penjinak. Sementara itu ya di panel lainnya, di sisi lainnya Kobe telah tersudutkan oleh sejumlah kroco. Dan ketika mereka bersiap untuk menembak Kobe, di halaman berikutnya justru bunga itu keluar dari senapan mereka. Dan scene komedi terjadi di sini di mana kroco-kroco itu sangat kaget kenapa bunga muncul daripada tembakan mereka. Dan salah satu kroco menyadari kalau itu adalah bunga GP. Dan siapa yang melakukan ini? Dan kemudiannya di sisi lainnya Kobe menyadari ada Hibari di atap dan Hibari meminta Kobe untuk kesini ke tempatnya. Dimana terlihat Hibari sangat canggung terhadap Kobe. Dan kemudiannya pula Hibari menjelaskan kalau dirinya telah menembakkan peluru bunga kepada mereka itu. Dimana itu membuat mereka tidak bisa pakai senjatanya lagi kepada kita. Dan ya itu dia sosok Hibari. Dia adalah Hibari, komandan besar angkatan laut, seorang sniper. Lalu di halaman berikutnya kita melihat salah satu lainnya daripada anggota SWAT, yaitu Pangeran Grus. Dengan kemampuan Beyblade Gogonomi, manusia tanah liat, dia nampaknya bisa membuat sesuatu yang terkaitan dengan tanah liat, seperti yang kita lihat sebelumnya soal anggota SWAT yang menjadi lumpur. Dan di sini juga kita bisa melihat golem di sana yang diperkenalkan. Dan kemudiannya kita bisa melihat ya kalau tampaknya dia tengah berbicara dengan seseorang di Denden Musi, yang mana menanyakan situasinya. Dan Grus menjawab kalau dia baru saja selesai serta Kobe juga sudah aman. Sementara kemudiannya Grus berbalik bertanya kondisi si penelpon ini. Dan penelpon itu menjawab kalau semuanya aman di sini dan sudah siap. Lantas dengan begitu Grus menyuruh untuk mereka segera datang. Dan ya di panel berikutnya kita melihat Tashigi, Helmeppo dan juga Gap telah bersiap. Dan kemudiannya kapal mereka itu ya meluncur seperti Sanigo terbang ke udara. Dimana di halaman ganda yang luar biasa kita bisa melihat ya suatu kapal terbang di langit yang membuat kroco-kroco Hachinosu bertanya-tanya. Bahkan Kobe juga bertanya-tanya akan hal itu pula. Dimana kemudiannya kita bisa melihat di kapal itu ya berada tepat di atas pulau Hachinosu dan juga pusat kota. Dan ketika dirasa posisi sudah berada di posisi yang mereka rencanakan, Gap di sini bersiap sambil tertawa. Dan keberadaannya mulai diketahui semua orang di sana kalau yang berada di kapal itu adalah wakil Laksamana Admiral Gap, termasuk Shiryu yang mengetahui akan hal itu dan juga beberapa orang lainnya. Dan kemudian di halaman ganda yang sangat luar biasa, Gap meloncat dan bersiap melancarkan tekniknya sembari kilat haki terpancarkan di sana. Di mana Gap mengatakan, "Oi para bajak laut brengsek, apakah kalian sadar siapa yang kalian culik? Kobe adalah masa depan angkatan laut. Dan bukan cuman itu, dia adalah murid kesayanganku." Dan dengan derasnya haki yang terpancarkan, di sini
sigap melancarkan tinjunya dengan teknik yang bernama Galaxy Impact, yang mana itu duar menghancurkan kota yang berada di bawahnya. Dan ya, chapter kali ini berakhir di sini, yang minggu depan libur.